Kita berjumpa Bapak Ibu Saudara di dalam pemahaman Alkitab. Kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita dari kitab Kejadian. Semoga saudara-saudara tetap mengikuti sedikit-sedikit, tapi lumayan ya, kita sudah melewati pemahaman Alkitab bagian yang sangat penting dari kitab Kejadian. Pasal 1 kita sudah lewat, saudara-saudara boleh mempelajari, mengikuti lagi, dan kita sudah pasal 2 ayat yang keempat. Saudara-saudara, pada bagian ini kita melihat bahwa kitab Kejadian dari pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat yang ketiga itu menceritakan atau menuliskan tentang riwayat penciptaan secara umum. Nah, memasuki ayat yang keempat di pasal yang kedua, saudara, ini seperti ada pengulangan. Ada pengulangan seperti di dalam ayat yang ke-1. Demikian ayat yang keempat dari pasal 2. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi saudara-saudara, apakah ayat 4 ini merupakan sebuah pengulangan cerita yang lain dari kisah penciptaan, atau ini bagian apa? Saudara-saudara, sebelum kita mencoba untuk mendalami bagian ini sedikit, saya ingin mengatakan saudara bahwa di dalam dunia teologi pada bagian ini banyak sekali perdebatan ya. Yang paling utama itu adalah perdebatan mengenai sumber yang menjadi dasar penulisan kitab. Nah, saudara, banyak ahli-ahli teologi di zaman waktu yang lalu, sebetulnya sekitar abad 18, abad 19, dan juga masih dipegang sampai saat ini di beberapa sekolah teologi, yang menganggap bahwa bagian ini, ayat 4 dan seterusnya ini, bersumber dari sumber yang berbeda dibandingkan pasal 1 ayat 1. Sehingga saudara, kisahnya menjadi beda. Saudara, kalau membaca nanti pasal 2 ayat 4 dan seterusnya, urut-urutan penciptaan itu berbeda dengan pasal 1 ayat 1 ya. Kalau di pasal 1 ayat 1 kita sudah mengetahui Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan alam semesta ini, lalu kemudian isinya, baru terakhir diciptakanlah manusia. Tetapi saudara-saudara, pada bagian ini, dan nanti kalau saudara melihat pada bagian selanjutnya, ayat yang ke-5, ayat ke-6, terus sampai pasal 3, kita melihat semacam urutan yang berbeda. Pada bagian ini yang ditekankan adalah penulisan mengenai manusia. Nah, sehingga para ahli teologi itu menganggap saudara-saudara yang menuliskan bagian kitab ini itu bukan Musa, tetapi ada beberapa sumber. Pada banyak macam-macam teori saudara-saudara, tetapi intinya menganggap bahwa ini ada sumber-sumber yang berbeda yang dijadikan dasar untuk menuliskan bagian ini. Dan sumber-sumber itu ternyata belum terlalu lama, sekitar mungkin 500 tahun sampai dengan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Sedangkan Musa lahir itu atau hidup sekitar 1400 atau 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi ada rentang waktu yang sangat jauh, sangat berbeda. Nah, saudara-saudara, saya sendiri meyakini bahwa yang menuliskan Musa. Saya tidak ingin masuk di dalam kontroversi ini karena ini sudah diperdebatkan secara teologis. Saudara bisa membaca saja bagian-bagian perdebatan ini. Tapi saya pribadi meyakini Musa yang menuliskan, karena Alkitab sendiri, saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama itu merujuk kepada atau meyakini bahwa Musa lah yang menuliskan. Saudara silakan lihat ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian di bagian-bagian Perjanjian Lama yang lain pun, saudara-saudara meyakini hal tersebut. Yang berikutnya yang sangat penting adalah Tuhan Yesus sendiri dan para penulis kitab di Perjanjian Baru juga meyakini hal yang sama, bahwa Musa lah yang menjadi sumber dari penulisan kitab Taurat khususnya. Jadi berdasarkan itu, saudara, saya meyakini bahwa
saya mempercayai bahwa yang menuliskan kitab Kejadian ataupun 5 kitab pertama itu adalah Musa. Ya. Nah, sehingga saudara-saudara, kalau kita meyakini bahwa yang sang penulisnya adalah satu orang, tentu tidak akan terjadi konflik di dalam penulisan. Sehingga kalau kita membaca versi Kejadian pasal 1 tentang penciptaan dan versi Kejadian pasal 2 tentang penciptaan, ini bukan dua versi yang berbeda. Dari sumber yang berbeda, cerita yang berbeda, apalagi kejadian yang berbeda. Bukan, tetapi satu dengan yang lain saling melengkapi. Nah, bagaimana melengkapinya, saudara-saudara, nanti pada waktu berikut saya akan jelaskan lebih jauh. Tetapi pada intinya adalah, pada pasal yang kedua ini, kita akan melihat bahwa sang penulis, yaitu Musa, lebih menekankan penulisannya tentang kehadiran Tuhan bersama dengan manusia, atau hubungan Tuhan bersama dengan manusia. Karena di pasal 1 kita sudah mengetahui puncak dari penciptaan itu adalah manusia. Pasal 1 ayat 26 sampai 28. Nah, maka Musa menuliskan lebih lanjut bagaimana manusia hidup. Di mana manusia hidup? Bagaimana relasi Tuhan dengan manusia, dan apa yang harus dilakukan manusia? Bagaimana relasi manusia dengan binatang, dan juga nanti ada hadir manusia yang lain, yaitu Hawa. Itulah yang dituliskan di pasal 2 dan pasal 3 secara lebih rinci. Jadi demikian, saudara ya, harap ini kita tidak menjadi masalah. Nah, hal yang kedua, saudara-saudara, yang menarik pada bagian ini adalah di ayat yang keempat itu dikatakan kata Tuhan Allah. Di dalam bahasa Indonesia kata Tuhan Allah itu ditulisnya TUHAN-nya huruf besar, saudara. Berbeda dengan Allah di kitab Kejadian pasal 1. Ya. Dan memang saudara-saudara, pada bagian ini kita melihat kata Tuhan dalam huruf besar. Inilah yang pertama kali dituliskan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang keempat. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata Tuhan ini Yahweh. Ya. Nah, orang Israel sendiri tidak berani mengucapkan kata ini, kata Yahweh ini, saudara-saudara, karena kata Yahweh ini adalah nama pribadi Tuhan. Jadi kalau Allah itu seperti menggambarkan sesosok pribadi yang berkuasa secara umum. Orang yang punya perasaan keagamaan, katakanlah, tetapi tidak mengenal Tuhan Israel, mengatakan ada pencipta. Nah, itulah Allah. Ya, secara umum kita mengatakan demikian. Tetapi bagi bangsa Israel, saudara-saudara, Allah yang secara umum dikenal itu namanya adalah Yahweh atau Jehovah. Ya, Yahweh. Tetapi orang Israel sendiri tidak berani menyebutkan Yahweh. Mereka menyebutkan Adonai, ya, dengan memberikan, kalau di dalam bahasa Ibrani ada vokal-vokal tertentu sehingga mereka membacanya Adonai. Nah, saudara-saudara, apa pentingnya kita mengetahui hal ini? Apa artinya kata Tuhan atau Yahweh? Kenapa kata Yahweh dipakai pada bagian ini dan tidak dipakai pada bagian yang pertama? Saudara-saudara, ini mengindikasikan kepada kita bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta secara umum, Dia berbicara kepada manusia secara umum. Orang Israel ataupun bukan orang Israel, yang percaya kepada Yahweh ataupun tidak, Dia adalah Allah pencipta secara umum. Maka Allah menghadirkan dirinya sebagai Allah atau Elohim, ya, Allah Tritunggal. Nah, tetapi saudara-saudara, kepada bangsa Israel, dalam kaitan ada hubungan pribadi antara sang pencipta dengan manusia, maka Dia menyebutkan namanya. Dialah Yahweh. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita saat ini kalau melihat kata Yahweh atau penggunaan kata Yahweh dan penggunaan kata Elohim itu berganti-ganti, berbeda-beda, itu bukan dari sumber yang berbeda seperti para sarjana dulu mengatakan, ya, ada sumber Yahweh, sumber Elohis, ya, ada sumber Pris misalkan. Bukan demikian, saudara. Tetapi ini memang sang penulis, yaitu Musa, memang menceritakan dengan penekanan yang berbeda. Penggunaan kata Yahweh sering sekali dikaitkan dengan kehadiran Dia di dalam dunia, di dalam relasi dengan dunia ini. Saya ingin menyinggung sedikit, saudara-saudara, bahwa pada saat ini ada kelompok-kelompok Kristen,
di Indonesia saya kira ya, saya tidak tahu kalau di luar, yang seperti memaksakan ingin menggantikan kata Tuhan ya, versi Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia ini dengan Yahweh atau Jehovah. Mereka tidak mau menyebut nama Tuhan, mereka tidak mau menyebut nama Allah, karena Allah itu katanya sesembahan orang Arab gitu saudara ya. Tapi mereka mau menyebutnya dengan nama Yahweh. Saudara, ini menurut saya kurang bertanggung jawab dan terlalu mengada-ada, seolah-olah mereka berpikir kalau nama seseorang itu kan tidak mungkin diganti. Padahal saudara-saudara, kalau kita memahami konteks penulisan Alkitab, nama Yahweh sendiri di dalam Alkitab versi yang lain sejak dulu itu sudah diganti, saudara, sesuai dengan konteksnya. Misalkan begini, kira-kira 250 tahun sampai 300 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Alkitab Perjanjian Lama itu sudah diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, yaitu Septuaginta. Nah, saudara-saudara, Septuaginta menggunakan bahasa Yunani Koine ya, Yunani yang kuno. Bagaimana penulisan kata Yahweh atau Tuhan itu? Ternyata di dalam Septuaginta diganti menjadi Kurios. Jadi tidak menggunakan Yahweh. Dan ketika Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus hidup, Septuaginta itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan juga para murid. Dan mereka tidak menggantikan kata Yahweh itu. Tetap menggunakan bahasa Yunani Kurios. Jadi saudara, kalau orang Indonesia sekarang ini mencoba untuk seolah-olah mau meyahudi-yahudikan, mau mengasli-aslikan, itu kurang tepat. Karena sebenarnya tidak apa-apa. Itu sudah biasa, sudah di dalam Alkitab. Nama diri itu berganti kalau berganti bahasanya. Ada Tabita, ada Dorcas ya di dalam Perjanjian Baru, saudara ingat ya. Ada Kalvari, ada Golgota, itu satu hal yang biasa, saudara. Seperti nama yang versi yang lain ya. Kalau nama Yohanes itu kan Yohanes Indonesia, bahasa Inggris John, bahasa Itali Giovanni kalau tidak salah ya, bahasa Belanda Johanna, kira-kira begitu. Orangnya sama, itu juga saudara, memang penggunaannya yang berbeda. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak usah terganggu dengan hal-hal yang demikian ya. Yang penting yang harus kita mengerti dari ayat ini, pasal 2 ayat 4 adalah memulai penggunaan kata Yahweh ini, saudara-saudara, ini memberikan pengertian bahwa sekarang sang penulis yaitu Musa menekankan cerita tentang hubungan manusia dengan Allah, relasi manusia dengan Allah. Maka dia hadir secara lebih pribadi ya kepada manusia. Nah, itu yang bisa kita lihat. Nah, apa artinya bagi kita yang hidup hari ini? Saudara, kita mengenal Tuhan Allah yaitu Yahweh, Allah Israel, yang kemudian di dalam Perjanjian Baru Tuhan itu adalah Yesus. Saudara nanti bisa melihat berkali-kali dikaitkan ya kata Kristus, Tuhan, itu adalah Yesus namanya. Nah, itu memberikan satu pengertian yang penting sekali bagi kita, bahwa kita sekarang mengenal Dia, mengenal pribadinya, mengenal namanya, mengenal Dia secara dengan jelas, saudara-saudara. Kita tidak percaya kepada Allah yang entah siapa, pencipta yang kita tidak kenal, tidak jelas, tidak. Tetapi Dialah Yesus, Tuhan, Kristus. Itulah Tuhan Yesus Juru Selamat yang mati disalibkan dan yang bangkit, yang memberikan keselamatan bagi kita. Kepada Dialah kita percaya, kepada Dialah kita berharap, kepada Dialah kita memohon perlindungan, penyertaan, memohon berkat, dan hidup kita bergantung kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Kita nanti akan lanjutkan ayat 5, ayat 6, dan selanjutnya di dalam koridor atau konteks pengertian bahwa Tuhan, Sang Pencipta, sudah memperkenalkan dirinya, namanya, dan Dia berelasi dengan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai berjumpa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami semakin mengenal Engkau, karena itulah yang harus tumbuh di dalam hidup kami, mengenal Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat kami, sebagai Tuhan yang hadir dalam dunia ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.